Belum jeda tadi Bang Suat sudah menceritakan secara detail bagaimana timeline-nya, termasuk kronologinya, sehingga kemudian mengatakan ada privilege, ada keistimewaan yang diberikan oleh KPU kepada pasangan 02, terutama juga terkait dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada saat itu. Sudah ada sanggahan juga dari Bang Frits, tapi sebelum Bang Suhat bisa memberikan pandangannya ataupun juga jawabannya dari Pak Sirapayuna, apakah juga kemudian ada concern mengenai hal ini juga yang disampaikan mengenai urgensi untuk bisa melaksanakan putusan MK pada saat itu? Silakan Pak Sira. Saya kira pandangan Pak Suat tadi adalah kita sudah cukup jelas bagaimana prosedur dan mekanisme yang ada yang harusnya dilalui oleh pasangan 02 di dalam pendaftaran ini. Nah, peraturan KPU nomor 19 itu kan sebagai dasar satu norma yang dijadikan dasar landasan untuk pencalonan calon presiden dan wakil presiden 2024 itu. Nah, ketika ada putusan MK nomor 90, mestinya, seharusnya diwajibkan kepada KPU untuk melakukan satu perubahan peraturan PKPU-nya. Sehingga ada reasoning yang kuat, dasar dan landasan yang kuat, bahwa calon itu setelah ada putusan, maka proses pendaftarannya itu harus didasari oleh sebuah peraturan perubahan yang baru. Tapi ini kan tidak. Nah, itu menjadi satu persoalan yang sangat serius saya kira ini. Kalau kemudian ada pandangan bahwa ada privilege terhadap pasangan calon tertentu, ya publik kemudian tidak bisa membantah itu. Karena membiarkan sesuatu proses pencalonan yang sedang berjalan tidak dilandasi oleh perubahan sebuah peraturan. Ini artinya kan tidak sah dan cacat hukum. Dan itu saya kira juga menjadi concern kami di dalam salah satu posita di permohonan PHPU kami saat ini. Saya kira itu salah satunya. Lalu yang sisi yang lain juga akan apa yang dikemukakan oleh teman-teman di 01 adalah tidak lebih sama dengan apa yang kami kemukakan. Baik itu secara fakta-fakta yang kami nilai, kami pandang sebagai sebuah bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada 2024 ini. Nah, kalau KPU kemudian melandasi argumentasinya didasari oleh sebuah norma yang ada di dalam aturan KPU, Undang-Undang nomor 7 tentang pemilu, kemudian peraturan KPU, itu kan norma yang biasa yang kita dengar. Saya dari 2014, 2019 sudah bertarung di dalam MK ya terkait dengan ini permohonan PHPU presiden dan wakil presiden. Norma itu selalu dikemukakan oleh KPU. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa di dalam proses pelaksanaan pemilu kita kali ini, yang kami nilai ini syarat dengan kecurangan dan pelanggaran pemilu, itu mengabaikan asas yang paling fundamental di dalam pasal 22E konstitusi kita. Bagaimana pemilu itu didesain dalam kerangka pelembagaan demokrasi yang sehat, kemudian dengan cara melaksanakan dengan cara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu persoalannya sekarang. Jadi kalau bicara kuantitatif, ya kami kemukakan secara kuantitatif perbedaan suara berdasarkan keputusan KPU. Tetapi yang menjadi concern kami adalah dari tahapan ke tahapan yang harus dilalui dengan cara memenuhi syarat-syarat norma hukum, di mana penyelenggara pemilunya harus bersifat memenuhi prinsip dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang benar, yaitu independen, non partisan, imparsialitas, kemudian objektif, berimbang, kemudian efisien, efektif dan sebagainya. Dan itu yang kami persoalkan. Kemudian sehingga kualitas demokrasi kita dalam rangka untuk sirkulasi kepemimpinan nasional ini benar-benar dijalankan dengan cara yang sangat demokratik gitu loh, sehingga menghasilkan pemimpinan yang memiliki legitimasi politik dan hukum yang kuat. Baik. Ini persoalannya sekarang. Sehingga kalau lihat berbagai rangkaian pelanggaran dan kecurangan pemilu itu dari soal putusan 90, pendaftaran pasangan calon, kemudian kampanye, bagaimana melibatkan ASN, kemudian melibatkan kepala desa dan perangkat desa, kemudian presiden juga ikut cawe-cawe di dalam ini dalam rangka untuk memenangkan itu. Kemudian menggunakan anggaran negara yang berlebihan, yang kami pandang juga harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik, bahwa
apa yang bansos itu memberikan pengaruh secara elektoral terhadap preferensi masyarakat. Baik. Dan ini juga menjadi salah satu termasuk soal Sirekap itu. Baik. Nah, kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Arief sebagai penutup perbincangan ini. Kita sudah tahu catatannya disampaikan Pak Sira, Bang Suha juga. Pak Arief, berikan pandangannya juga. Pertama, saya ingin tegaskan dulu, saya tidak mengomentari atau memberi pandangan dari aspek hukum ya, aspek legalnya. Karena sebagai mantan penyelenggara pemilu, saya hanya melaksanakan fungsi dan tugas teknis penyelenggaraan pemilunya. Nah, praktek yang pernah terjadi selama proses penyelenggaraan pemilu, kebetulan di 2014-2019, kami pernah mengalami hal yang kurang lebih sama seperti ini. Keluar putusan Mahkamah Konstitusi di tengah-tengah pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, biasanya memang putusan Mahkamah Konstitusi itu langsung dieksekusi. Artinya walaupun judicial review itu terkait dengan pasal di dalam undang-undang, tetapi kita tidak menunggu adanya revisi undang-undang. Ya, jadi langsung kita laksanakan. Kedua, dan proses pelaksanaannya pun kami juga akan melakukan penyesuaian terhadap peraturan KPU yang kita buat. Nah, pengalaman dalam proses pembuatan peraturan KPU, memang kita harus melalui beberapa tahap. Bahkan ketika era saya itu mulai dari expert meeting, rapat pleno, lalu uji publik, lalu ada yang formal dicantumkan di dalam undang-undang, diperintahkan dalam undang-undang melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Ya, rapat konsultasinya bersifat wajib, walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi, kesimpulannya itu sebenarnya tidak mengikat bagi KPU. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi di dalam pemilu yang pernah keluar baik di tahapan pemilu 2014 maupun 2019, kadang-kadang timingnya agak berbeda. Ya. Ada yang keluar ketika ada cukup waktu untuk melakukan rapat konsultasi terlebih dahulu. Tapi ada juga yang keluar ketika tidak cukup waktu untuk melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, menghadapi itu biasanya kami melakukan revisi peraturan KPU, lalu memberitahukan secara resmi kepada pemerintah dan DPR sekaligus sebagai bagian dari konsultasi. Karena waktunya yang sudah mepet tadi. Dan mungkin saat itu sangat mungkin ya, saya agak lupa juga nih, DPR sedang reses. Nah, di dalam surat itu biasanya kami sebutkan juga apabila ada pandangan yang berbeda dari yang kami lakukan, karena sebetulnya kan kami melakukan normatif aja, ada putusan Mahkamah Konstitusi, lalu peraturan KPU kita revisi seperti perintah Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau ada pandangan berbeda, maka ini kita bisa kita bahas lagi. Tapi kalau tidak ada, maka peraturan KPU sudah kami revisi sebagaimana yang kita lakukan. Baik. Nah, biasanya alurnya seperti itu. Nah, itu tentunya berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan apa yang terjadi di 2024. Saya pikir semua udah tahu ya, ada tahapan, ada keluar putusan Mahkamah Konstitusi, KPU kemudian melakukan eksekusi, barulah kemudian terbit peraturan KPU-nya. Betul. Nah, atas kronologis yang seperti ini, saya pikir para ahli hukum yang memberikan pandangan. Oke, baik. Saya menyampaikan secara teknis apa yang dilakukan oleh KPU.